Calontong ini dalam pengetahuan mengenai batu tuh karena dari dulu zamannya dia kuliah dia udah menyukai yang namanya batu. Apa yang menarik dari batu itu dan kenapa sekarang ini baru terjadi yang namanya tren? Saya akan meluruskan banyak pernyataan yang tidak benar dari yang Anda ucapkan. Oh, seperti apa? Seperti misalnya, iya. Saya belum perkenalan, ya kan? Oh iya, iyalah. Saya perkenalan dulu. Hah? Perkenalan dulu. Saya dari manajemen kajian pecinta trendy. Yaitu? Makan Singkat? pete. Makan pete. Kalau Anda melihat ada tadi ya saya garis bawahi ya. Iya. Karena Anda menyebutkan sekarang ada yang lagi tren baru. Iya. Batu. Iya. Itu kesalahan fatal. Loh kenapa? Anda menyebutkan kalau itu menyebut itu baru, itu salah. Tapi kan sekarang sudah mulai banyak, lebih banyak lagi sekarang ini. Artinya berkembang. itu bukan baru. Dan Anda tahu, ini mohon maaf, saya tidak menganggap Anda terjebak dengan tren baju, lagu, fashion dan ya. fashion. Baju itu, Anda suka tren atau enggak, itu ada masa berlakunya memang. Sering ya. dicuci, jebot, ya kan? Ya, hancur. Artinya hancur, nggak ya. bisa dipakai lagi. Mau nggak mau, beli yang baru. Tapi yang namanya batu nggak bisa seperti itu. Kalau batu, lagu sama, ada yang membuat lagi, ada yang meniru, ada segala macam. Tapi kalau batu nggak ada. Batu tidak dibuat oleh manusia kecuali batu sintetis dan itu nggak ada harganya. iya. Ya, itu yang makanya saya bilang, Anda terjebak. Yang Anda bilang tren-tren itu baju, lagu ini ada 3 fakta. Jadi ini bukan batu tren. Apanya? Ini juga tren kan? Ini Berkembang. lebih dari tren. Jadi kalau lebih dari tren apa? Tron. Tron. Lu apa sih ini tron? Ini Pak, ini Ya. fakta, 3 fakta batu ini. Dibanding lagu, baju, fashion, batu lebih keras daripada baju. Oh benar, iya benar ya. Ya, kecuali bajunya Robocop ya. Tetap lebih keras batu Pak, Ya, ya, disadari atau tidak, Ya. itu akan. Ya kalau dilemparin Pak ya. Yang kedua, Ih, kita nggak sadar. saya tanya, di balik lagu ada apa sih? Ada syair. Paling ada Irama ungkapan masuk. hati. Iya. Di balik baju Ada badan. paling ya semua orang ada lihat. Tapi Apa? di balik batu ternyata ada udang. Cuma peribahasa, Pak. Tuh, fakta kedua. Iya. Yang ketiga, saya katakan Anda jangan salah menyebut karena apa? Batu ini bukan tren. Tapi ini batu. Batu ini adalah kehidupan. Karena ada. Kalau saya tanya, ada nggak zaman baju? Ada nggak zaman lagu? Tapi ada. zaman batu ada. Iya, iya. Mikir. Iya. Ya, Pak Denny, batu itu sebenarnya banyak. Bisa dilihat dari satu kekerasannya, bisa dilihat dari satu unsur yang membentuknya, dilihat bisa dari asal daerahnya mana, dan juga khasiatnya apa. Oh, jadi mempunyai manfaatnya kekhasan. apa. Itu Kekhasan. banyak. Kalau jelaskan satu persatu, Panjang. bukan masalah panjang. Anda ngerti, saya capek. Itu yang lebih penting. Kalau panjang buat saya relatif. Iya. Tapi buat apa saya capek-capek hanya untuk membuat Anda ngerti? Iya, Kan rugi saya. Iya. Ya kan? Manfaat aja. Emang ada manfaat. Nah, Nah, itu. kalau Anda dulu pernah mendengar batu giok, Batu giok. itu punya manfaat karena dia mengandung hal-hal yang mustahil. Enggak, pokoknya batu giok ada, ya ada itunya. Ya, lah. ada. Banyak batu-batu. Bahkan yang terakhir yang Anda banyak pakai zaman sekarang itu batu yang apa namanya, putih-putih yang pakai gelang, kalung untuk keseimbangan, untuk Oh iya. untuk energi itu ditemukan di sebuah gua karena konon dulu ada tentara Jepang itu yang sembunyi dalam sebuah gua Terus dia makan dan batu meninggal. Bukan makan batu, keras oke. batu dimakan Iya, cuma. kali aja. Meninggal di sana, tapi jasad mereka itu jadi batu. tidak membusuk. Ternyata Belum matang berarti. gua itu terdiri dari ada batu yang melapisi gua itu dan batu itulah yang membuat jasad itu awet. Ya itu yang disebut dengan khasiat-khasiatnya ya. Nah, salah satunya punya manfaat karena dia bisa menyalurkan energi. Saya percaya itu karena saya pernah menonton seorang Superman aja yang begitu supernya kalah batu oleh Krypton. batu Benar. Krypton. Tapi tetap kuncinya di batu. Ya. Yang bisa mengalahkan batu adalah Bata. batu. Loh, Batu yang paling keras itu Anda tahu nggak? Batu apa? Oh, Intan. batu rejan, batu rejan.
Itu batu, Pak. Oh, itu batu. Wah, Berlian, penyakit sama Intan batu berlian. disamakan. Beda, Pak, walaupun dikit. Berlian. Intan. Intan, berlian itu batu paling keras. Dia Disebut batu apa? Mulia itu. permata. Dia Oh, permata. Itu permata kategorinya. Kekerasannya di atas 8,5 mos. MOHS itu satuan kekerasan batu. Jadi mos. Mos itu. MOHS. Mos. Tertinggi itu intan, dia berlian intan itu 10. Kalau safir, ruby itu di bawahnya antara 9,5 Christopher. Jadi yang permata yang itu termasuknya Itu adalah batu intan. permata. Yang paling Intan keras. kalau digosok jadi Oh berlian. enggak, lecet intan digosok. Saya pernah nyoba. Maksud gua si intannya batu bukan orang. Oh batu intan dong Batu bilang. intan. Makanya banyak diabadikan ya. Kalau kita bicara masalah nama-nama batu saja, itu juga jadi tren orang tua memberi nama anak. Ya. Safira, Safira, Intan, Permata. Iya. Aki. Iya kan? Gak ada akik apa lu? Ah, Akik. ada. Tetangga saya namanya Mataki. Mataki. Itu aki-aki, Pak. Iya itu akik-akik Iya. namanya. Iya kan? Itu menunjukkan bahwa batu itu, karena batu itu cocok dengan, bisa dicocokkan dengan bulan kelahiran Anda Oh. atau bintang zodiak. Ya. Itu maksudnya- Misalnya zodiak Anda apa? Saya sekarang Sagittarius Kok misalnya. sekarang? Emang besok-besok apa? Saya pindah-pindah, saya tadinya Pisces. Saya ada bisa penawaran, kayak gitu, iya. Pak? Begitu ada penawaran, ini siapa yang mau masuk Sagittarius nih? Kalau beli 10 dapat gratis 1, saya ikut dia. Ini sekarang saya Sagittarius. matahari, Nggak Pak bisa, ya. nggak bisa gitu Pak. Kalau bintang itu, zodiak itu begitu lahir sudah ketahuan bintangnya apa. Baru tiap 10 tahun bisa pindah. Nggak sembarang. Ada waktunya boleh. Pak maaf interupsi, saya penasaran dari Kenapa? tadi, maksudnya Calontong kan dia mendeskripsikan Deskrip. soal batu ini itu 10 tahun apa segala macam. Bapak kan pakai batu segitu banyak, emang Bapak ngerasa keren ya? Dengan batu itu. Ini, Bapak kayak Tesi Pak. ini, oh enggak dong. Jangan dong. Enggak, saya nggak ngerti kerennya apa sih batu segede-gede gitu, nih, warna-warni Karena dipakein kita nggak ngerti, rame-rame. karena kita nggak ngerti, Dia jadi dikasih kita ngerti. harus tahu. Iya Makanya saya kasih ngerti ini. Kalau Anda tanya keren atau enggak, itu Anda terjebak dengan tren. Lo orang kan ngikutin tren biar keren. Inilah salahnya. Tren Kalau gitu. Anda tuh ngikutin tren hanya biar keren, itu aduh, kelihatan kalau Anda sebenarnya nggak keren. Harus dibantu tren supaya biar keren. Iya benar. Harusnya, Benar. harusnya begini. Kayak Ronald itu, saya menghargai walaupun dia rugi ya. Ya. Tapi saya menghargai bahwa dia berani melawan arus, dia tidak ngikutin tren. Itu menunjukkan bahwa orang punya percaya diri seperti inilah yang sebenarnya Betul. bisa Saya bertahan juga hidup. batu itu, kepala batu. gitu. Kalau malah aku bikin lagi, bikin Itulah yang saya lihat dari kamu, makanya saya suka. Karena saya suka batu. Jadi orang kepala batu buat saya ini sesuatu yang luar biasa. Maksud lu kepalanya dia mau pakai cincin? Ya enggak. Ya enggak lah, Pak. Iya. Kan saya bisa nunggu kalau dia sudah nggak ada. Saya nggak punya cincin, nggak pakai batu-batuan, tapi saya suka sama Calontong. Maksudnya, Cici Panda, batu itu memang disukai dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Buktinya waktu itu ada menteri sampai bela-belain ngegali Gali di apa? daerah Bogor, karena dia pengen punya cincin dari batu tulis. Bu, itu ada harta karunnya di bawahnya katanya. iya, mau dibikin dia batu aja sama percaya dia. yang kayak begitu. Nah, kalau itu kesalahan fatal tuh. Jadi jangan percaya gitu-gitu. Jangan. Kirain tuh Jangan dibikin percaya cincin. gitu-gitu. Saya bantuin 10 hari 10 malam nggak ada apa-apa. Jangan percaya. Udah duluan ngegalinya. Harta karun yang sebenarnya itu adalah menggali hati Anda Tuh, sebenarnya. disitulah. Itu yang paling benar. Lanjut. Terus saya mau bicara ya. Tadi Ya. Anda bilang Bacan tadi, ini mohon Ya. maaf. Bacan tadi memang Presiden SBY pernah memberikan souvenir kepada Barack Obama berupa Ya. batu bacan. Anda tahu nggak kehebatan batu bacan? Apa hebatnya itu apa? Batu bacan sekarang di negara lain itu termasuk Oh batu, di negara lain tuh ada juga batu bacan itu. batu bacan yang paling terkenal kita di daerah Maluku. Jadi ada Doko, ada Palamea gitu kan. Tapi ini ngetren karena apa? Ini yang menurut penelitian ahli di Jepang Ya. waktu itu berapa ya? 2 bulan yang lalu ada pertemuan di Apa ya, ahli-ahli. pertemuan itu membicarakan batu. apa? Kayaknya membicarakan batu deh. Karena Kok kayaknya gimana? saya nggak ikut. Ya lu gak usah omongin kalau lu yang Tapi nggak ikut, ada nggak usah. hasilnya, makanya Hasilnya saya- apa hasilnya? Ternyata batu bacan itu termasuk batu yang luar biasa. Karena apa? Karena apa? Apa karena? Iya apa?
Satu, batu bacan itu bisa berubah. Dia kategori batu yang hidup. Dia bisa berubah ketika pada temperatur tertentu yaitu 30 derajat. Jadi kalau dipergunakan manusia itu. Jadi kalau kita pakai batu bacan terus suhu kita itu kan antara 37 sampai 38. Itu sangat bagus untuk batu bacan. Dan dia bisa berubah. Semakin bersih, semakin kristal. Kalau misalnya bagus. Hebatnya lagi, sebenarnya padahal banyak batu yang bisa seperti itu. Tapi hebatnya bacan itu bisa melakukan perubahan itu secara cepat. Tapi sekarang ini jadi tren ya bacan itu ya. Karena batu gini, yang namanya simbol-simbol pemimpin itu pasti ada kaitannya dengan batu. Anda lihat mahkota kerajaan dimanapun kerajaan di seluruh dunia, pasti ada batu permatanya. Ya, dia bisa di mahkota atau dia dipakai sendiri. Dan itu luar biasa harganya. Istana-istana. Bahkan Anda pernah dengar batu black oval dari Black oval yang batu Afrika, Kalimaya. Bukan, black oval itu di Banten malah yang di Banten. yang bagus. Itu Kalimaya. Itu pernah menjadi apa namanya? Apa itu? Oh, kalau nikah itu apa namanya? Nusuk orang. Lu gini. Nikah Ini itu loh, nusuk Pak. orang lah. Mahar pernikahan. Oh, mahar. Yang luar biasa harganya. Ini berita terakhir. Ya. Berita Ya, terakhir? bukan terakhir sih. Berarti nggak ada lagi berita ntar kalau lu ngomong. Nah, Udah, makanya. nggak usah kalau berita Nggak, terakhir. Ini berita terakhir waktu itu. Ya. Waktu itu terakhir yang saya dengar, setelah itu dengar lagi yang lain. Ya nggak terakhir. Ada berarti kolektor itu. batu di Yogyakarta namanya Pak Suroto. Nah, Pak Suroto itu. Pasti ada. Lu gimana sih kirain gua? Lu terus Pak Suroto itu ngapain? Pak Suroto itu apa? Anda tahu Sultan Brunei? Ya. Sultan Brunei ini pernah perantara lewat orang menawar batu yang dimiliki Dipakai oleh oleh Pak Pak Suroto. Suroto. Bukan dipakai. Ini kolektor. Oh, kolektor. Itu padahal batu ake. Batu ake itu padahal harganya murah, Pak. Iya. Kalau biasa. Tapi ini ada keistimewaan. Istimewaannya. Karena ada lafal di situ. Tertuliskan Muhammad. Ditawar sampai berapa? Sampai berapa? Harganya sampai berapa? 2,5 M. 2,5 M untuk sebuah batu akik yang Padahal batu akik itu 50.000 aja kalau akik biasa dapat itu. Bisa dapat banyak. Tapi itu 2,5 M. Kok bisa mahal? Kenapa mahal? Karena itu tadi punya keunikan dan nggak ada ada lafalnya itu dan ya. nggak ada. Ini kejadian benar ini. Iya. Menurut berita itu. Iya benar. Ya pernah ada yang terjadi Jadi seperti itu. 2,5 M. Tapi berarti kalau misalnya seperti itu Indonesia juga bisa membuat tren dengan banyaknya batu-batu yang ada di Indonesia dan juga bermacam-macam ya. Itulah kekayaan kita di situ. Makanya kayak di Maluku itu luar biasa. Budget itu sekarang lagi ngetren bukan hanya di negara kita, Ya. di negara asing. Kalau Anda ke Amerika deh, kalau Anda ke Inggris coba. Terus ngapain di sana? Ya terserah mau ngapain coba. Ya, coba aja suruh main. Batu Luar aja, biasa Pak. ya. Batu bacan itu ternyata batu yang hidup kalau dipergunakan karena Ya. kita punya suhu tubuh yang sangat baik, dia bisa berubah si warnanya semakin mengkilat semakin. Apalagi dipergunakan oleh orang yang sedang demam 40 derajat. Wah, makin mengkilat. Kalau lebih Ya. panas nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Harus 37 Nggak, gitu. lebih panas harus ke dokter. Oh, iya, Batu iya. bata aja, Kalau Pak. nggak sembuh. Batu bata itu Kak. kalau disusun sudah jadi rumah, itu mahal juga harganya. Ya itu kan namanya juga bikin rumah. Sekarang kayak masalah batu ya Pak. Maaf banget nih Cak, saya tidak bermaksud untuk menyerang Cak Lontong ya. Tapi saya nggak ngerti Pak. Ya itu berarti Anda Apa? tidak mengikutinya. Beli batu mahal-mahal warna merah, kuning, hijau dipakai semua segrembek-grembek kayak gitu. Apa bagusnya? Mendingan batu apung bisa menghaluskan pantat wajan dan juga kaki yang pecah-pecah. Jelas ada fungsinya Benar. Pak. Pak Akbar, ada harapan. Dengan batu apung ternyata ya. Ya. Iya, makasih banget ya. Cipan telah memberikan ide yang sangat menarik. Iya benar pakai batu apung aja ya. Baru Pak, bikin pencerahan nih Pak. Sekarang kita akan mendengarkan mungkin Calontong punya tips-tips untuk menghadapi tren supaya tren itu menjadi hal yang positif untuk kita. Yang pertama Pak, Ya. jadi tren itu kadang-kadang nih plesetannya terlanjur rame, nanti diikutin. Itu banyak mengatakan seperti itu. terlanjur rame. Karena simple. Apa yang disebut tren ketika banyak yang melakukan. Ya. Tapi Ya kan? boleh saya kritik sedikit? Silakan. Saya paling senang dikritik. Singkatan Anda itu Ini bukan terlalu singkatan. ramenya oke. Nah. Nanti diikutinya oke. E-nya kenapa pakai diikuti doang? Harusnya pakai apa kek? E-nya apa gitu. Sekarang oke, ntar. E-nya. Ya ini sana ya. Ya. Terlanjur rame. Nanti Aku kan- diikuti. iya E-nya kan? ganti harusnya. Karena tren itu kadang-kadang kenapa ada orang yang dianggap kaget terhadap tren. Oh. Ini memunculkan esensi kagetnya. Oh, esensi kagetnya Ada itu orang yang melalui bisa menerima tren, ada yang gagap atau kaget dengan tren, ada juga. Jadi ini memakai kata mewakili yang E.
Oh, gitu. Oh iya, oke. Dan kalau saya bicara masalah batu, masalah yang lain itu bukan tren, karena dia lebih ke budaya sebenarnya. Karena ada di satu daerah, tidak ada di daerah lain itu sebenarnya bukan tren. Iya. Kalau tren itu bisa mendunia. Iya. Tapi kalau terkendala dengan daerah atau terkendala dengan situasi itu namanya bukan tren, tapi bisa jadi itu budaya. Dan beda budaya dengan tren. Kalau tren sifatnya hanya sementara, berulang-ulang. Kalau budaya itu menetap Ya, dan terus- ada pada jiwa orang-orang di sekitarnya. Iya. Terus Ya. tren itu juga memicu fenomena besar pasak daripada tiang seperti yang saya sebut. Karena banyak orang yang sebenarnya tidak siap mengikuti tren, memaksakan diri. Padahal dia terjebak hal yang semu, yang bersifat sementara. Ini yang saya ingatkan. Bagi Anda, jangan pernah terjebak tren. Karena tidak baik mengulangi kesalahan saya kan. Terus Ini dari dia, jadi kita harus percaya. harus percaya Dari karena ini dia. survei. Karena menurut saya dari 100 orang yang ikut tren itu nggak sampai 150 yang berhasil. Karena Survei ya, cuma pasti. 100. Pasti ini tepat nih, ini baru benar masuk. Bapak udah mulai gila juga Loh, ya? presisi dong. Pas. Yang dia 100 orang, yang dia survei 150? nggak akan lebih dari 150 yang Iya, ikutin tren yang benar. berhasil. Presisinya benar, tepat itu secara ukuran. Benar, terus lanjut, benar ini. Jadi di antara 100 orang yang ngikuti tren Nah, tidak akan lebih dari 150 yang saya berhasil. setuju itu. Betul. Dan di antara 150 orang yang tidak berhasil mengikuti tren Tren tadi, itu? pasti ada 100 di antaranya. Iya, 100 orang yang ada survei. Ya iya. Susah loh Ini rumusnya. kayak begini susah ini. Ini susah. Oh, itu yang namanya apa? Siapa Profesor Surya Yohanes. yang Yohanes Surya yang kayak Oh gitu. itu kan ilmu eksak. Susah, Ilmu eksak. eksak bisa dipelajari. Kayak begini sulit ini. Sulit. Bukan 4 kali 6 sama dengan 6 kali 4. Ini susah yang kayak Susah. Ada ini mohon maaf. Ya. Terus ada lagi tren ngikuti sekolah ini mau sekolah ke luar negeri dianggap tren. Jangan salah sekolah di luar negeri itu bukan sesuatu menurut saya itu harusnya saya nggak bangga kok sekolah kalau di luar negeri. Loh kenapa? Kan harusnya kalau keterima di negeri baru bangga. Kalau di swasta apa bangganya sih? Itu yang pertama. Luar negeri itu maksudnya kita ke luar negeri. Terus Ah. sekolahnya pakai bawa paspor gitu. Itu yang kedua. Iya. Anda sekolah ke luar negeri. Iya. Ini saya kasih tahu ya. Di luar negeri itu pelajarannya cuma bahasa Inggris. Nggak ada pelajaran lain. Kita itu lebih lengkap Nggak, matematika, fisika, Enggak. biologi. Kalau ke Tiongkok, bahasa Mandarin. Nggak percaya. Tiongkok itu bukan luar negeri kan di Glodok banyak. Bapak belain dong. Ini buktinya ya. Saya ke Iya, Inggris. benar dia. Ini saya ke Inggris, ke Amerika. Sampulnya saja matematika. Saya buka isinya ya bahasa Inggris. Kelihatannya fisika. Saya buka, lah dalamnya bahasa Inggris. Jadi apapun sampulnya pelajarannya cuma bahasa Inggris. Bahasa Inggris ternyata. Jadi makanya mereka pintarnya bahasa Inggris Iya. doang. Itu bahasa pengantarnya, Cak. Bahasa Hebat. pengantarnya bahasa Inggris. Nah, Bahasa yang ngantar. Mbak, loh kalau gurunya nggak ajarin, cuman yang ngantar aja. Tapi kasihan ya Pak ya. ini saya buktikan ya. Oke lah, saya mungkin terjebak dengan hanya bukunya ya. Saya ikuti pura-pura masuk ke dalam kelas. Masuk. Pura-pura saya jadi murid. Iya. Dikira guru. Ya orang bapak gede. Ya kan? Tapi nggak masalah. Akhirnya saya menemukan sekolah yang saya masuk pura-pura murid dan ternyata- benar-benar dikira murid. Pelajaran matematika. Ini di Inggris, Pak. Inggris Kidul waktu itu. Oh nggak ada Inggris Kidul loh. SD Inggris Kidul ada, Pak. Negeri. Cuma dalam bahasa Inggris Kidulnya. Saya ikuti pelajaran. Ini pelajaran bahasa Indonesia. Ada di sana. Oh, ada ternyata. pelajaran bahasa Tapi Indonesia. termasuk ekstra. Ekstra. Saya ikuti. Memang dia menjelaskan tentang kosakata Indonesia. bahasa Indonesia, tapi menjelaskannya pakai bahasa Inggris juga. Yang konyol. Apa-apaan sih? Kamuflase pelajaran. Jadi jangan bangga sekolah di luar negeri karena hanya belajar bahasa Inggris di sana nggak ngerti yang lain. Percuma. Mending sekolah di Indonesia. Kita menguasai matematika, fisika, Pelajaran bahasa Inggrisnya pakai bahasa Indonesia di sini. Bahasa Inggrisnya Iya. bahasa Indonesia. Hebat Setuju. kita. Ya. Setuju.